Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Halo teman-teman, jumpa lagi di video saya kali ini dengan tema pembahasan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Tapi sebelum itu, sebelum ke topik pembahasan video kita kali ini, pertama-tama marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bekal takwa itulah yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat kelak. Dan marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, berupa kesehatan, berupa nikmat rezeki, nikmat iman, nikmat dan berbagai nikmat yang lainnya. Itu patut kita syukuri, dan dalam bentuk kita mengerjakan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita senantiasa untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisa juga kita dengan bersolawat yang lebih afdol, yaitu solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dengan sholawat yang dalam suatu riwayat hadis seperti ini: Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya doakan teman-teman agar selalu dalam lindungan Allah, dan semoga teman-teman rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan selalu saya doakan teman-teman yang belum dapat jodoh, saya doakan teman-teman cepat dapat jodoh ya, amin. Dan bagi teman-teman mungkin yang saat ini sedang lagi mungkin ada yang lagi sedang sakit, saya doakan supaya teman-teman juga cepat sembuh dari sakitnya. Kemudian bagi yang sedang menghadapi cobaan ujian, harap bersabar, karena kehidupan ini merupakan tempat di mana kita diuji, tempat cobaan dan ujian, agar
agar Allah mengetahui dari hamba-hambanya mana yang lebih baik dari amal mereka, siapa saja yang lebih baik dari amal mereka, dan Allah akan membalas kebaikan ini orang yang beriman dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi marilah kita untuk senantiasa tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita tetap istiqomah dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan ini. Baiklah teman-teman, kita masuk ke topik pembahasan video kali ini. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar, membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah, yang insya Allah video ini akan menjadi sebuah amal jariah buat saya dan bagi teman-teman yang mendengarkan akan bertambah ilmunya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari pertemuan kita ini. Baiklah teman-teman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada berbagai riwayat hadis yang menjelaskan berbagai keutamaan sholat berjamaah, yang tentunya salah satu keutamaan sholat berjamaah itu yaitu barang siapa yang hatinya terpaut dengan masjid itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW, yaitu terdapat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi teman-teman, jadi bagi orang-orang yang suka sholat berjamaah di masjid itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian dalam suatu riwayat hadis Bukhari bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, yaitu 20 derajat. Nah, kemudian langkah orang-orang yang pergi menuju masjid itu akan dicatat sebagai pahala. Ini kita lihat riwayatnya. Kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan pahala bagi orang yang berangkat menuju ke masjid dan kembali lagi ke rumah. Nah, jadi dihitung pahala itu teman-teman. Kemudian sholat jamaah adalah sebab terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Nah, gitu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah dan menunggu sholat sesudah selesai mengerjakan sholat. Yang demikian itu ada perjuangan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya akan dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Jadi itu teman-teman, setiap langkah yang mau menuju ke masjid itu dihitung pahala. Jadi belum sholat aja
waktu kita mau berangkat ke masjid itu sudah dihitung pahala. Nah, kemudian dihitung pahala, dan di langkah yang lain sebagai penghapus dosa gitu teman-teman. Itu hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Kemudian dalam hadis riwayat lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seseorang bersuci kemudian pergi ke masjid untuk memelihara salatnya, maka dicatat baginya sebanyak 10 kebaikan untuk setiap langkahnya ke masjid. Dan orang yang duduk menunggu sholat untuk memelihara salatnya, contohnya misalnya habis isya kan, habis sholat maghrib mau menjelang isya menunggu sholat misalkan gitu teman-teman, itu dihitung juga pahala. Jadi, dan orang yang duduk menunggu sholat memelihara salatnya, dia seperti orang yang melaksanakan ketaatan dan dicatat sebagai orang yang mengerjakan sholat ketika keluar dari rumahnya sampai kembali lagi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk menunaikan sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala yang berihram untuk melaksanakan haji. Hadis riwayat Abu Daud dihasankan oleh Syekh Albani. Kemudian orang yang berangkat untuk sholat mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Jadi dalam suatu riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 golongan yang semuanya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan salah satunya yang artinya, dan seorang yang berangkat menuju masjid, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Dia memanfaatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke rumah dengan membawa pahala dan keberuntungan. Nah, gitu teman-teman. Orang yang berangkat untuk sholat sama dengan menunaikan sholat sampai dia kembali. Dalam Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, jika salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat ke masjid, maka janganlah menyilangkan jari jemarinya, karena sesungguhnya dia dalam keadaan salat. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian ada kabar gembira untuk orang-orang yang suka gemar sholat berjamaah di masjid. Kabar gembira dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan. Maksudnya sholat berjamaah di masjid dalam kegelapan seperti sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib. Dalam suatu riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Itu teman-teman. Contohnya ini kalau sholat subuh kan. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Albani. Yang makan kalau jangan buka sih. Ikan sate sambal. Sini cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka sambil mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ini tertulis di Quran surah At-Tahrim ayat 8. Kemudian keutamaan selanjutnya dari sholat berjamaah di masjid, yaitu Allah
menyediakan jamuan dari surga bagi orang yang berangkat ke masjid pada pagi dan sore hari. Dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan an-nuzul atau jamuan dari surga untuknya setiap kali dia pergi pada pagi dan sore hari. Hadis dari muttafaq alaih. Yang dimaksud dengan an-nuzul adalah jamuan yang disediakan pada saat kedatangan tamu atau lainnya. Kemudian dalam suatu riwayat hadis menjelaskan bahwa Allah Ta'ala bergembira karena kehadiran hambanya di masjid untuk menunaikan salat di dalamnya. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala bergembira saat orang-orang masuk ke dalam masjid, jadi untuk menunaikan salat berjamaah. Itu diriwayatkan dalam suatu hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dengan bagus dan sempurna, kemudian mendatangi masjid tanpa maksud lain selain salat, kecuali Allah akan berseri-seri wajahnya sebagaimana gembiranya seseorang ketika menemukan kembali saudaranya yang pulang dari bepergian. Nah, ini hadis dari Ibnu Khuzaimah di dalam Sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan berseri-seri adalah kegembiraan dan sambutan seseorang dengan sahabatnya. Kemudian ada lagi keutamaan menunggu waktu sholat. Contohnya kalau sudah sholat maghrib masih tetap di masjid menunggu waktu isya, itu ada keutamaan menunggu waktu sholat. Itu Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian yang duduk untuk menunggu sholat, maka dia dalam keadaan sholat selama tidak berhadas, malaikat mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam sholat berjamaah itu ada keutamaan saf pertama. Jadi Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada di balik azan dan saf pertama, dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, di dalam sholat berjamaah itu kalau bisa diutamakan berada di saf yang pertama gitu. Kemudian sholat jamaah adalah sebab dosa diampuni. Nah, dalilnya dari suatu hadis sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang berwudu untuk sholat dengan menyempurnakan wudu, kemudian berjalan untuk menunaikan sholat wajib dan sholat bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, intinya keutamaan sholat jemaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Tadi ke pokok hadisnya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat jemaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian ada keutamaan sholat subuh, asar dan isya berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang yang mengetahui keutamaan yang terdapat dalam sholat isya subuh, niscaya mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak gitu. Kemudian dalam riwayat hadis lain,
barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah maka seperti sholat setengah malam. Barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah maka seperti sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian datang ke masjid dan mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maksudnya qobliyah subuh, kemudian duduk sampai melaksanakan sholat subuh, maka sholatnya pada hari itu dicatat sebagai salat orang-orang yang bertakwa dan tercatat sebagai tamu-tamu Allah. Hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Syekh Albani. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka dia berada dalam jaminan Allah. Barang siapa yang tidak memenuhi jaminan Allah, niscaya Allah akan menelungkupkan wajahnya di neraka. Hadis riwayat Tabrani dan perawinya adalah perawi yang dipakai dalam kitab Sahih. Baiklah teman-teman, itulah tadi keutamaan salat berjamaah yang dari riwayat beberapa hadis yang sahih kan, dan beberapa hadis yang sahih. Intinya diutamakan sholat berjamaah karena sholat berjamaah lebih utamakan dari sholat sendiri karena pahalanya 27 derajat. Kemudian untuk sholat isya dan subuh itu pahalanya lebih besar lagi teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu video kita pada kali ini dengan tema pembahasan tentang keutamaan sholat berjamaah. Bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan komentar positif. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi saya sendiri, dan sebagai amal jariah saya sendiri, sebagai amal jariah buat saya, insya Allah pada pertemuan kita ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Obillah Diansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.